Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali ya akhirnya kita ketemu lagi di HCPC 2025. Rasanya, setiap tahun acara ini selalu punya energi yang berbeda, selalu ada semangat baru, cerita baru, dan teman-teman baru yang bergabung. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu siang hari ini. Saya tahu jadi orang tua itu kadang hidupnya sudah penuh ya dari pagi sampai malam, tapi tetap bisa menyempatkan diri buat hadir di ruang ngobrol ini itu wah luar biasa banget. Terima kasih banyak ya. Dan itulah yang bikin HCVC setiap tahun terasa hangat, terasa keren gitu karena kita ada di sini dengan niat yang sama, ingin terus belajar, berkembang, berbagi, dan berdampak. Iya, hari ini kita ngobrol santai aja ya. Kita akan bahas hal yang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Coba, mana materinya? Ya, ini dia. Temani emosi anak dan ibu membangun koneksi lewat aktivitas sehari-hari. Oke. Uh, Sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin menyampaikan sedikit disclaimer-nya dulu ya. Hari ini saya berbicara bukan sebagai ahli ataupun praktisi profesional. Saya hadir sebagai seorang ibu 3 anak yang masih terus belajar. Belajar memahami diri, belajar merespon emosi anak, dan belajar memperbaiki pola komunikasi di rumah. Selama mengikuti perkuliahan di kelas Budi Salihah, saya banyak sekali diajak untuk melihat ke dalam diri. Dari proses refleksi itulah pelan-pelan saya memahami hal-hal yang selama ini terlewat. Dan justru dari proses itulah lahir gerakan kecil yang kini saya jalankan, yaitu temani, teman emosi anak dan ibu. Jadi semua yang saya bagikan siang ini adalah hasil perjalanan ya teman-teman ya. Apa yang saya pelajari, apa yang saya coba, apa yang berhasil, dan apa yang masih terus saya benahi. Kalau teman-teman ingin tahu lebih jauh tentang Temani, bisa banget mampir ke websitenya. Di sana insya Allah saya tulis lengkap visi misi serta aktivitas-aktivitas kecil yang mungkin bisa teman-teman terapkan di rumah juga. Oke. Kenapa kita perlu ngobrolin ini ya? Teman-teman, sebelum kita masuk ke inti pembicaraan, saya ingin sedikit berbagi kenapa topik koneksi emosi antara anak dan orang tua itu terasa sangat penting untuk kita bahas. Beberapa data mengungkapkan kenyataan yang cukup mengkhawatirkan ya. Menurut Kementerian PPPA,
Dari Januari hingga 12 Juni 2025, sudah dilaporkan 11.850 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan sebagian besar kasus itu terjadi di rumah tangga. Di sisi lain, selama tahun 2024 tercatat di sistem Simponi PPA 28.831 kasus kekerasan anak. Ya, berarti apa? Apa artinya? Rumah yang seharusnya jadi tempat teraman bagi anak tidak selalu terasa aman secara emosional. Ini menjadi panggilan untuk kita semua sebagai orang tua, pendidik, dan pembelajar. Kalau kita tidak membangun koneksi yang kuat dan hangat, maka resiko jarak emosi dan konflik juga semakin besar. Banyak pelaku bully ternyata tumbuh dari rumah yang tidak aman emosinya. Karena mungkin di rumah tidak tersalurkan emosinya, dia luapkan di sekolah gitu ya. Entah itu lewat pacaran atau lewat kekerasan pada temannya, atau justru malah menyendiri karena tidak merasa percaya diri. Ya bisa jadi ya. 70% konflik anak orang tua terjadi bukan karena perilaku, tapi karena miskomunikasi emosi. Kebanyakan konflik di rumah sebenarnya bukan masalah anaknya nakal atau anaknya membantah atau orang tuanya marah gitu ya, tapi kebutuhan emosional di balik perilaku tidak tersampaikan dengan jelas. Contoh, anak yang butuh ditenangkan, tapi terkesannya membangkang ya. Anak yang lelah, sama kita ketangkepnya, budak rewel. Ibu yang stres, terlihat terdengar seperti membentak. Anak yang butuh ditemani, tapi malah terkesan nempel terus gitu kan. Anak merasa tidak dipahami, kemudian ya meledak lewat cara marah-marah, nangis, atau merusak. Ditambah lagi, ibu usia 25-40 tahun adalah kelompok dengan tingkat burnout pengasuhan tertinggi. Ayo ibu usianya 25-40 tahun bukan? Kalau iya berarti ya wah, ini harus jadi perhatian buat kita ya. Oke, next. Masalah besar sering bermula dari hal-hal kecil yang kita lewatkan setiap hari. Oke, jadi kalau kita lihat akar masalahnya, Pak Dede, iya, Pak usia segituan ya, segitu. Oke, kita lihat akar masalahnya ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama, relasinya renggang. Seringkali orang tua dan anak sebenarnya tinggal serumah, tapi hatinya tidak benar-benar dekat gitu ya. Banyak interaksi hanya sebatas instruksi, ayo makan, ayo mandi, cepat-cepat mandi, kerjain PR-nya, ayo nantinya telat. Akhirnya hubungan terasa formal, bukan hangat gitu. Anak merasa kurang dilihat, orang tua juga merasa anak sulit diatur. Nah, yang kedua, kehadiran emosional minim. Fisiknya ada, tapi pikirannya ke mana gitu ya, ke pekerjaan misalkan, atau ke tugas rumah, itu cucian masih numpuk gitu. Atau justru ke notifikasi HP. Sekarang jadwalnya tayang drakor ini misalkan gitu ya. Atau ada banyak ya grup mah gini notifikasinya. Jadi anak-anak mendapatkan tubuh kita ada raganya mah
fisiknya, tapi tidak mendapatkan perhatian kita. Ini membuat anak merasa tidak penting, sementara orang tua merasa cepat lelah dan mudah tersulut. Akhirnya, yang ketiga bisa jadi akar masalahnya adalah aktivitas harian itu sama dengan rutinitas ya, bukan ajang koneksi. Banyak kegiatan yang sebenarnya bisa jadi momen bonding, makan bersama gitu ya, terus beres-beres, masak, tapi sering dijalani terburu-buru dan sambil ngomel. Ya atau yang benar motongnya teh kalau misalkan lagi masak. Atau itu yang benar nyapunya, ih itu bukan kayak gitu. Misalkan, jadi pokoknya bukan tangan yang bergeraknya teh ya. Atau bukan mencontohkan hal baik, tapi mulutnya gitu yang terus ngoceh, ngomel. Aktivitas yang harusnya jadi jembatan koneksi, yang harusnya itu terjadi aktivitas kita membangun bonding, malah berubah jadi sumber stres. Jadi udahlah kamu nggak usah bantuin masak, nggak usah, udah nyapu mau mie aja udah. Akhirnya karena bikin stres gitu kalau dilakukan bareng anak. Dan yang keempat, minim kosakata emosi. Ini anak tidak tahu apa yang ia rasakan. Orang tua pun kadang bingung nyebutin emosinya sendiri gitu. Akhirnya ekspresi yang muncul bukan nama emosi, aku sedang marah, aku sedang kesal, atau aku sedih. Tapi akhirnya ujung-ujung nangis gitu kan. Atau marah-marah ditanya, malah langsung tinggi nadanya. Gitu. Tanpa kosakata emosi. Nah, kita jadinya sulit saling memahaminya. Dan yang kelima, siklus stres yang berulang. Ketika anak tantrum nih, orang tuanya capek, orang tuanya lelah. Akhirnya direspon dengan cara apa? Dengan emosi. Akhirnya setelah direspon dengan emosi, anaknya bukannya diam, bukannya tenang, tapi makin menjadi-jadi. Nah, orang tua akhirnya ya makin stres. Nah, lingkaran ini terjadi setiap hari dan lama-lama membentuk pola interaksi yang tidak sehat. Bukan karena tidak sayang, ya kan Bu? Tapi karena tidak tahu cara memutusnya. Oke, next. Emang kenapa sih kalau koneksinya hilang? Oh, koneksi wifi hilang. Kalau koneksi hilang, apa yang terjadi? Kalau tidak ada bonding dalam keluarga, dalam rumah itu, emang apa yang bakalan terjadi? Yang pertama, anak mudah meledak. Ya tadi ya, tanpa koneksi, anak merasa sendiri dalam emosinya. Ia tidak punya tempat untuk menyalurkan rasa takut, cemas, atau lelah. Akhirnya, semua itu keluar dalam bentuk ledakan. Ledakan bisa teriak, bisa nangis, bisa banting barang, atau menolak diajak kerja sama. Yang kedua, kalau tidak ada koneksi antara ibu dan anak atau antara anak dan orang tua. Kedua, ibu cepat lelah dan reaktif. Ketika tidak ada koneksi, ibu menghadapi anak dalam kondisi mode bertahan hidup. Segalanya rasanya berat gitu. Sedikit-sedikit nadanya naik, mudah tersinggung, terus ya gampang frustasi. Bukan ya tadi ya, bukan kalau kita marah, kalau kita merasakan hal-hal itu teh bukan berarti kita tidak sayang sama anak-anak kita, tapi ini karena emosional kita, energi emosional kitanya ya memang sedang terkuras gitu. Terus terkuras setiap hari. Nah, yang ketiga, komunikasi tidak nyambung. Tanpa koneksi, instruksi terasa seperti perintah dan ekspresi anak terlihat seperti perlawanan.
pesan tidak sampai nih. Yang sampai justru nadanya. Oh, si Umi marah ini pasti nih. Misalkan karena nadanya tinggi, padahal mah kita tuh cuma ngasih tahu, ya cuma menyampaikan aja. Akhirnya anak merasa dimarahi. Nah, dan ibu akhirnya juga merasa diabaikan. Bukan instruksinya yang sampai, tapi lebih ke yaitu nadanya kayak hasilnya makin jauh dan makin salah tangkap. Yang keempat, konflik berulang. Permasalahan kecil muncul terus karena akarnya yaitu tidak dicabut nyampe akarnya gitu. Siklusnya sama. Anaknya meledak, anaknya marah, ibu reaktif, akhirnya suasananya panas. Tapi ujung-ujungnya ya nyesel juga. Nyesel, kenapa ya tadi marahin, kenapa ya tadi teh harus nyubit gitu. Tapi besoknya dilakuin lagi. Ya, tanpa koneksi, perbaikan tidak pernah benar-benar terjadi. Sehingga pola ini terulang hari demi hari. Oke, next. Jadi harus gimana atuh? Ya, kita lanjut ke solusi. Ya, siapa tahu jadi solusi. Kita mulai dari anak, ajari bahasa emosi. Kenalkan nih, pertama bisa kita kenalkan nama-nama emosi sederhana. Anak hanya bisa mengelola apa yang ia namai. Mulailah dari kata-kata dasar, seperti apa emosi yang kita kenal, senang, ya, sedih, marah, takut, capek gitu. Capek emosi keadaannya itu. Semakin anak mengenal kata-kata ini, semakin ia mudah menjelaskan apa yang ia rasakan. Semakin banyak perasaan yang dia tahu, kayak bingung gitu ya, cemas, itu akan membuat kita lebih mudah lagi untuk memahaminya. Yang kedua, bantu anak kenali kebutuhan di balik perilakunya. Contoh, ya kalau lapar, apa yang harus dilakukan? Makan. Kalau ngantuk, tidur. Tapi enggak gitu buat anak-anak, enggak gitu. Kalau lapar, ya rewel, ngerengek. Kalau ngantuk juga sama, rewel. Nah, perilaku anak selalu punya pesan. Di balik tantrumnya bisa jadi lelah, bisa jadi lapar, tadi ya, butuh diperhatikan, atau justru butuh waktu sendiri. Kita bantu mereka lihat bahwa perasaan muncul karena ada kebutuhan. Jadi tanya ya, maunya apa? Kenapa? Apa yang dirasakan? Beri validasi yang hangat dan menenangkan. Tugas kita bukan mematikan emosinya. Udah berhenti, diam. Nah, itu kan gitu. Tapi ditemenin. Kalimat sederhana kayak kayaknya kamu kesel ya. Mau cerita sama Umi. Umi siap dengerin ceritanya, misalkan kayak gitu ya. Atau ya gimana weh ya, membangun bonding. Jangan langsung udah atulah balik-balik sekolah, pulang sekolah teh kesel wae kayak gitu. Tapi kita deketin kenapa kesal, coba kita ajak ngobrol. Terus yang keempat yang bisa kita coba lakukan adalah bangun kegiatan harian sederhana yang menguatkan koneksi. Next ada emang kegiatan sehari-hari apa aja sih yang bisa dilakuin? Oke, ini pertama, morning check-in. Check-in tuh ya bukan hanya dengan di co-hosting, tapi di rumah juga. Nah, bangun tidur misalkan, selamat pagi ganteng, gimana rasanya pagi ini, bangun kali ini, gimana perasaannya. Itu membuat anak merasa diperhatikan. Yang kedua, saat
snack time 5 menit. Maksudnya saat makan cemilan misalkan gitu ya, atau ya lagi jajan, kita lagi ngemil, kita sambil ajak ngobrol tanpa distraksi. Jadi waktu kecil tapi efeknya besar untuk menjaga kelekatan sepanjang hari. Bisa juga ada story time, bacakan cerita sebelum tidur misalnya, atau kapanpun saat sempat. Cerita membantu anak belajar bahasa emosi sekaligus menjadi momen hangat yang rutin. Selanjutnya, emotional pause. Ajari anak berhenti sejenak untuk sadar emosi ya, untuk ketika dia kesal, ajarkan mereka untuk tenang dulu, diam dulu, tarik nafas, pegang dada, rasakan detak jantungnya, karena kalau misalkan lagi kesal atau sedih itu jantung dak ya. Terus atau kita kasih minum. Nah, ini bisa bantu anak buat mengenali kondisi tubuhnya saat emosi naik. Bisa juga kita luangkan waktu buat main bareng nih 10 menit tanpa distraksi, tanpa gadget misalkan, atau tanpa adik-adiknya. Ya, jadi kita kita buat waktu spesial ngedate gitu ya. Cukup 10 menit bermain dengan penuh perhatian. Anak tidak mengukur lamanya waktu, tapi kualitas kehadiran kita. Selanjutnya, satu pertanyaan hari ini. Ya, bisa kita pilih kayak apa yang bikin kamu senang hari ini, ada yang bikin kamu kesal gak hari ini. Pokoknya tanya perasaannya, apa yang sedang dia rasakan gitu, apa yang sudah dilewatinya. Oke. Nah, ternyata selain kita fokus ke anak, kita juga harus lihat ke dalam diri kita. Karena kita juga manusia, ibu-ibu teh manusia yang punya perasaan, yang punya emosi. Jadi kenali kapasitas diri ibu-ibu. Kadang kita kuat, kadang juga enggak. Sadari batas energi dan jangan memaksa diri selalu baik-baik saja. Kesadaran kapasitas membantu kita merespon lebih tenang. Kedua, ambil jeda sejenak sebelum merespon. Jadi ketika anak tantrum atau umi belum apa, umi lagi gitu ya, jangan langsung direspon, tapi jeda dulu sejenak, bisa 3-5 detik, agar kita tenang dulu nih, bisa mengubah reaksi kita jadi respon. Kita bisa memilih respon mana, apakah dengan senyuman, apakah dengan kata-kata yang baik, atau gimana kita cara meresponnya. Nah, kita bisa pikirkan dalam waktu pause ini, waktu jeda sejenak ini. Terus selanjutnya bisa journaling atau napas 1 menit. Biar kita sadar sadar nafas lagi ya. Tarik nafas dulu, berkeluarkan. Biar kita jeda sejenak. Menarik nafas selama 60 detik itu bisa bantu menstabilkan emosi dan memberi rasa kendali di tengah kesibukan. Sebentar, ada yang ngetok-ngetok ibu. Abi, tolong. Ya, dan yang terakhir, ingat ibu juga butuh ditenangkan dan dipeluk. Jadi kalau misalnya beban sudah terasa berat, sudah menumpuk, kita jangan sungkan untuk minta peluk sama suami, atau misalkan minta pertolongan, ya Abi tolong di-handle dulu gitu. Kayaknya ini Umi butuh tidur siang dulu. Gitu sampai kondisi kita tenang. Ketika ibu tenang, anak pun ikut merasa aman.
kita pulih, koneksi juga pulih, insya Allah. Oke. Wah, udah 25 menit ya. Untuk refleksi, silahkan ibu-ibu, teman-teman, pilih satu aktivitas, nggak harus langsung jeder yang tadi ada 6 aktivitas ya. Bisa pilih satu dulu misalkan. Nah, dari semua poin yang kita bahas siang ini, kita nggak perlu langsung melakukan semuanya. Kita nggak perlu jadi ibu yang paling sabar atau paling kreatif atau paling terencana dalam sehari. Cukup pilih satu saja. Satu dulu. Satu aktivitas kecil yang terasa paling mungkin dilakukan di rumah. Bisa morning check-in, bisa peluk sebelum tidur, bisa ngobrol 5 menit sambil makan snack misalkan gitu, sambil ngemil, atau sekedar bertanya, menanyakan perasaannya hari ini. Ya, selamat mencoba ya ibu-ibu. Dan sepanjang perjalanan belajar soal emosi anak dan ibu ini, saya dan tim juga sering mencari cara supaya keluarga-keluarga bisa punya alat bantu yang ringan, praktis, tapi tetap fun untuk dipakai sehari-hari. Dari situlah akhirnya lahir beberapa media belajar di ruang Binar, kayak worksheet petualangan Ruby dan Binar, ada e-book juga, e-book panduan belajar seru bersama Bunda, kurikulum anak preschool, ada panduan orang tua untuk mengajarkan anak belajar membaca atau belajar bahasa Inggris lewat e-book Binar belajar membaca, atau dan Ruby belajar bahasa Inggris. Nah, semua produknya sebentar ya. Semua produknya dibuat berdasarkan pengalaman kami mendampingi anak-anak di rumah. Gedor-gedor. Mulai dari lembar aktivitas yang tadi, siapa tahu worksheet-nya bisa jadi teman ngobrol emosi dengan anak-anak. Kalau ibu-ibu, teman-teman butuh panduan ini untuk mulai rutinitas koneksi di rumah nih, bisa mampir ke hexamarket.id ya. Siapa tahu ada yang cocok dan bisa menemani perjalanan belajar ibu-ibu bersama anak-anak. Karena koneksi itu bukan soal banyaknya waktu, tapi konsisten dalam hadir, gitu ya. Dan satu langkah kecil yang diulang setiap hari bisa jadi jembatan besar untuk hubungan kita dengan anak. Dan jangan lupa selalu minta pertolongan sama Allah. Semoga kita terus disabarkan, selalu dikuatkan, dikonsisten untuk terus belajar tenang ya. Belajar tenang, membangun koneksi bersama anak. Karena sepertinya ada yang sudah tidak sabar bertemu mimitnya, saya cukupkan ya dengan menutupnya dengan pantun, karena tahun kemarin ditutup dengan pantun tapi lupa karena pantunnya nggak ditulis. Minum teh hangat di sore hari. Minum teh hangat di sore hari sambil berbincang hati ke hati. Koneksi tumbuh dari hal sehari-hari. Mari hadir meski kecil tapi berarti. Terima kasih ya yang sudah hadir. Terima kasih Teh Dede sudah setia menemani selama 30 menit ini. Oke, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penyampaian. Mari kita diskusi di belakang. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.